Selamat siang Pak Yanto dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 8 dari kelas C akan membahas mengenai aplikasi biologi dalam industri. Untuk profil industri sendiri, kami akan membahas mengenai industri PT Ultra Jaya Milk Industri Tbk yang merupakan salah satu perusahaan produsen susu cair segar, minuman ringan, dan beberapa minuman kesehatan yang diproduksi menggunakan teknologi UHT. Kami akan membahas yang pertama mengenai analisis dampak. Ada 4 tahap, yaitu tahap prakonstruksi, tahap konstruksi, operasi, dan juga pasca konstruksi. Pada tahap konstruksi ini akan membahas pertama mengenai kepemilikan dan penguasaan tanah, lalu kedua yaitu melakukan pembebasan lahan secara adil sesuai dengan peraturan yang berlaku dan melakukan negosiasi dengan masyarakat sekitar. Lalu berikutnya adalah mengenai kepemilikan dan penguasaan tanah. Selanjutnya ada tahap konstruksi. Di tahap konstruksi ini ada 2 komponen. Komponen yang pertama adalah sosial ekonomi budaya dan yang kedua adalah fisika kimia. Next. Maksudnya komponen yang kedua adalah mengenai komponen fisika kimia. Yang pertama itu ada sumber air penduduk berkurang. Lalu yang kedua ada peningkatan intensitas pencemaran udara. Next. Dan yang terakhir itu adalah kebisingan. Kebisingan itu disebabkan oleh lalu lalang kendaraan konstruksi. Lalu tahap yang ketiga yaitu tahap operasi. Di sini pertama ada perubahan tingkat kebisingan, lalu berikutnya adalah perubahan kualitas udara, lalu yang ketiga adalah perubahan kualitas air, lalu yang keempat adalah terbukanya lapangan kerja baru. Selanjutnya ada tahap pasca konstruksi. Di sini menyajikan dampak dan penanggulangannya. Yang pertama itu ada kesehatan masyarakat. Itu dampak yang pertama itu pencemaran sungai akibat limbah. Yang kedua adalah kesulitan air sumur. Selanjutnya dampak yang kedua dari pasca konstruksi itu ada ekonomi sosial budaya. Yang pertama itu ekonomi. Yang terakhir itu ada sosial budaya, di mana hubungan sosial antara masyarakat dengan masyarakat dan juga masyarakat dengan pihak perusahaan semakin membaik dan terbantu. Selanjutnya masuk dalam identifikasi dan pengelolaan limbah. Yang pertama itu ada limbah cair. Untuk limbah cairnya sendiri itu berasal dari tumpahan bahan baku dan juga air dari setiap pencucian. Dan akibat dari limbah yang dihasilkan ini yaitu terdapat bau busuk yang dapat mencemari lingkungan. Kemudian yang kedua yaitu limbah padat. Untuk limbah padat sendiri itu berasal dari kemasan yang di-reject atau rusak, kemudian dari sisa saringan produk padat dan tumpahan produk pada saat pengeringan. Akibat yang ditimbulkan dari jenis limbah padat ini yaitu terjadi pencemaran lingkungan di sekitar PT Ultra Jaya. Dan untuk limbah padat yang tidak dapat digunakan itu nantinya akan dimusnahkan dengan cara kemasannya akan dicampurkan dengan air selama kurang lebih 1 jam. Dan untuk hasil endapan yang didapatkan itu akan digunakan menjadi kertas tulis. Sedangkan untuk kemasan yang dapat digunakan seperti karton packaging akan disimpan dan akan dijual ke pemasok. Yang ketiga yaitu jenis limbah B3, bahan berbahaya dan beracun, di mana untuk limbahnya ini berasal dari tumpahan oli, bahan bakar, dan tinta printing kemasan. Oli itu berasal dari pelumas mesin yang digunakan untuk proses operasi, bahan bakar itu dari bahan bakar mesinnya, dan tinta printing itu dari tinta yang digunakan untuk mencetak kemasan. Dan dari ketiga jenis limbah ini itu termasuk dalam jenis limbah B3 ketika tumpah atau tercecer dan limbahnya akan mengalir ke perairan permukiman warga. Yang keempat adalah gas atau udara. Untuk jenis limbahnya itu adalah limbah yang dihasilkan dari gas mesin-mesin yang beroperasi. Untuk akibat dari limbah yang dihasilkan ini itu adalah disebabkan karena limbah cair yang tidak dapat diolah kembali sehingga dapat mencemari lingkungan sekitar pabrik. Masuk pada pengolahan limbah. Dalam menghasilkan suatu produk, pastinya sebuah industri itu akan memberikan dampak negatif dan juga positif. Nah, untuk dampak negatifnya itu yang dimaksud seperti adanya limbah atau polutan yang dihasilkan. Kemudian untuk efek yang ditimbulkan itu sangat mengganggu terhadap keseimbangan lingkungan. Di PT Ultra Jaya Milk Industri ini sendiri, limbah yang sangat berpengaruh terhadap lingkungan itu adalah limbah cair. Nah, untuk limbah cairnya ini merupakan limbah yang berasal dari hasil buangan yang ditimbulkan dari kegiatan industri pembuatan susu. Kemudian masuk ke strategi pengolahan limbah cair. Untuk strateginya itu ada 3, yaitu menggabungkan metode kimia, fisika, dan biologi, kemudian kombinasi metode, serta recycling proses. Yang pertama menggunakan metode kimia, fisika, serta biologi.
Yang pertama yaitu metode fisika menggunakan screening, di mana untuk metodenya itu perlakuan awal yang digunakan untuk menahan dan menyaring benda besar atau keras yang terdapat dalam limbah. Selanjutnya itu ada ekualisasi atau penyeragaman air limbah. Lalu yang kedua di proses fisika itu ada primary treatment. Yang pertama ada flotasi yang merupakan pengampungan air limbah. Lalu yang kedua ada sedimentasi. Lalu ada filtrasi. Lalu yang kedua ada proses kimia. Yang pertama itu dalam proses kimia ini ada koagulasi, di mana pada proses ini terjadi pembentukan awal dari inti gumpalan. Yang kedua ada flokulasi. Tujuannya adalah memisahkan residu atau sisa yang terdapat dalam cairan. Yang lalu selanjutnya itu ada proses biologi. Yang pertama ada aerasi lumpur aktif, di mana sistem lumpur aktif ini akan mengoksidasi bahan-bahan organik yang terkandung dalam limbah menjadi karbon dioksida dan juga hidrogen, amonium, dan juga biomasa baru. Standar dari keberhasilan sistem ini itu apabila endapan yang terbentuk dari bakteri semakin banyak atau bakteri mudah mengendap, maka proses pemisahan partikelnya itu juga semakin mudah dan bisa dikatakan sistem itu berhasil. Nah, yang ketiga ini ada proses pengolahan limbah industri secara kombinasi, di mana dapat dilihat bahwa tahap pertama itu adalah ekualisasi, lalu yang kedua ada proses aerasi anaerob, lalu selanjutnya ada proses aerasi, lalu tahap yang keempat itu ada proses sedimentasi pertama, lalu tahap kelima ada proses koagulasi flokulasi, lalu tahap yang keenam itu ada proses sedimentasi kedua, lalu tahap yang ketujuh ada proses flotasi, lalu tahap yang ke-8 itu ada proses sedimentasi ketiga, lalu tahap 9 itu ada proses penyaringan, lalu yang terakhir ada proses penyaringan. Lalu yang tahap ketiga untuk pengolahan limbah itu ada recycling proses, di mana tahap pertama itu dilakukan collection atau pengumpulan limbahnya, baik itu limbah padat maupun cair. Lalu yang kedua itu ada sorting, kita melakukan sorting terhadap limbah tersebut. Lalu yang ketiga itu ada reprocessing atau pengolahan limbah tersebut. Berikut ini adalah hasil dari recycling tersebut, di mana untuk kemasan susu yang Tetra Pak itu dapat digunakan menjadi kertas daur ulang. Lalu dari kertas tersebut juga bisa dihasilkan gentek atau atap gelombang poli AL. Lalu juga bisa dari limbah cair, yaitu bisa dijadikan pupuk organik, yaitu dari endapan limbah cair, dan limbah cair sendiri dapat digunakan untuk penyiraman tanaman. Baik, selanjutnya adalah efisiensi sumber daya dan produksi bersih. Dalam produksi bersih ini, untuk PT Ultra Jaya terdapat 9 tahapan produksi. Berikut merupakan tahapannya. Yang pertama ada tahapan penerimaan bahan baku, di mana penerimaan bahan baku ini merupakan proses yang terjadi di mana susu segar akan diambil dari peternakan. Tahap selanjutnya ada tahap mixing. Nah, dalam proses mixing ini, susu yang telah dibawa dari peternakan akan dicampurkan dengan bahan-bahan penunjang seperti gula, bahan stabilizer, perasa, dan pewarna. Nah, bahan-bahan tersebut disesuaikan dengan takaran pada susu yang akan digunakan. Kemudian ada tahap pasteurisasi, di mana dilakukan pemanasan kedua. Apabila yang tadi pemanasan pertama, ini pemanasan kedua, namun dengan suhu yang lebih tinggi, yaitu 80 hingga 90 derajat Celcius. Dan dilakukan juga selama beberapa detik guna membebaskan susu dari mikroba patogen. Selanjutnya ada tahap homogenisasi, di mana cairan susu akan diberikan tekanan sebesar 2.900 PSI. Itu guna menyeragamkan besar globula lemak pada susu. Selanjutnya tahap yang keenam adalah sterilisasi. Pada proses sterilisasi ini, susu akan dipanaskan pada suhu 135 hingga 140 derajat Celcius selama 3-5 detik. Tahap yang ketujuh ada tahap regenerasi atau pendinginan. Pada tahap ini digunakan plate heat exchanger. Nah, dan dilakukan pendinginan susu dengan suhu 28 derajat Celcius. Kemudian ada pengisian atau aseptic filling. Itu proses pengisian ini dilakukan pada susu yang telah steril dan lolos hasil uji dan dimasukkan ke dalam kemasan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.